Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Sekolah Gila dari kelas P NIM 2351003011111102. Saya dari Departemen Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih agroindustri dan bagaimana sih peran dari agroindustri sendiri. Apakah agroindustri itu mencakup tentang hasil pertanian saja? Oke, agroindustri adalah industri yang mengolah hasil dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan yang menjadi produk setengah jadi, produk jadi, atau produk yang memiliki nilai tambah. Produk agroindustri dapat berupa produk pangan, produk non-pangan, maupun produk jasa. Produk pangan yaitu produk yang menghasilkan produk pangan seperti tepung, gula, minyak goreng, makanan olahan, dan minuman olahan. Kemudian non-pangan contohnya seperti karet, kertas, tekstil, dan juga furnitur. Kemudian dari jasa contohnya yaitu jasa pengangkutan, jasa penyimpanan, dan juga jasa pemasaran produk pertanian. Nah, kemudian agroindustri tidak hanya mencakup mengenai pertanian saja, tetapi ada juga perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Contoh dari perkebunan yaitu ada teh, kopi, karet, dan juga kayu. Kemudian peternakan ada susu, daging, dan juga telur. Dan perikanan ada ikan, udang, rumput, laut. Dan yang terakhir yaitu ada kehutanan, contohnya yaitu kayu. Nah, kemudian bagaimana sih potensi yang ada di Indonesia? Di Indonesia sendiri memiliki potensi agroindustri yang cukup besar. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang subur dan memiliki beragam komoditas pertanian dan perkebunan yang potensial untuk diolah menjadi produk agroindustri. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, pada tahun 2022, nilai produksi agroindustri di Indonesia mencapai 1.200 triliun. Nilai ini meningkat sebesar 8,18% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian contoh dari agroindustri di Indonesia sendiri yaitu ada pabrik gula Mojopanggung. Nah, yang berada di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi agroindustri yang cukup besar. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Tulungagung yang subur dan memiliki komoditas perkebunan yang potensial untuk diolah menjadi produk agroindustri. Salah satunya yaitu adalah komoditas tebu. Di pabrik gula Mojopanggung ini memiliki kapasitas giling pabrik mencapai 2.800 ton tebu per hari. Pabrik ini menghasilkan output berupa gula kristal putih, gula kristal merah, dan juga gula kristal cair. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai agroindustri, pasti ada yang namanya input, proses, dan juga output. Inputnya yaitu ada tebu, air, dan juga bahan kimia. Tebu adalah bahan baku utama yang digunakan dalam proses pengolahan gula. Tebu mengandung gula sukrosa yang dapat diolah menjadi gula. Kemudian ada air yang digunakan dalam proses pengolahan gula untuk melarutkan gula, membersihkan kotoran, dan mendinginkan pelaratan. Kemudian ada proses, yaitu penerimaan dan penimbangan tebu. Tebu yang dipanen oleh petani dibawa ke pabrik gula dengan menggunakan truk atau lori, kemudian ditimbang untuk mengetahui beratnya. Selanjutnya yaitu ada pemotongan dan pengangkutan tebu. Tebu yang sudah ditimbang kemudian dipotong menjadi ukuran-ukuran kecil agar lebih mudah digiling. Tebu yang sudah dipotong kemudian diangkut ke mesin giling. Kemudian yang terakhir yaitu ada output. Output yang dihasilkan yaitu ada gula kristal putih, gula kristal merah, gula cair, gula semut, dan juga gula aren. Kemudian manfaat yang didapatkan yaitu yang pertama, meningkatkan nilai tambah produk dari komoditas tebu tersebut,
kemudian menciptakan kesejahteraan petani tebu, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing dari produk tebu tersendiri. Kemudian ada upaya pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sendiri itu mencakup seperti infrastruktur jalan, irigasi, dan juga listrik. Kemudian ada memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para petani tebu. Dan selanjutnya yaitu melakukan promosi produk dari agroindustri. Kemudian ada tantangan. Yang pertama yaitu masih rendahnya produktivitas tebu, terbatasnya akses petani tebu terhadap teknologi dan informasi, dan yang terakhir yaitu masih lemahnya daya saing produk gula Indonesia di pasar global. Kemudian ada peluang. Yang pertama yaitu bertambahnya permintaan gula di dalam maupun di luar negeri, semakin beragamnya olahan gula, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk gula yang sehat dan aman. Untuk mengatasi tantangan dan pemanfaatan peluang tersebut, diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, maupun dari masyarakat. Contohnya yaitu meningkatkan akses petani tebu terhadap teknologi dan informasi. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para petani tebu tentang penggunaan teknologi dan informasi dalam pertanian. Peningkatan daya saing produk gula Indonesia di pasar global dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk gula Indonesia. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.